Podcast Polda Jogja. Mendengar kata Babin, benak kita pasti akan tertuju pada tokoh Pak Babin yang diperankan oleh Aibda Herman Hadi Basuki, asal Polres Purworejo. Dari konten YouTube-nya, masyarakat awam jadi paham tentang sosok Babin Kamtipmas, Bayangkara, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Aibda Herman Hadi Basuki melalui kontennya sudah menggambarkan tentang sosok Babin Kamtipmas. Bahwa Babin Kamtipmas memang memiliki bidang kerja yang luas, hampir di setiap langkah kakinya adalah bagian dari tugasnya di tengah masyarakat. Bahkan sering di media kita lihat ataupun secara langsung Babin Kamtipmas menjalankan tugasnya di luar tugas utamanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aibda Gangsal Wirajati, Babin Kamtipmas Kalurahan Terong, Kapanewan Delingo, Kabupaten Bantul. Apa saja yang sudah dilakukan Aibda Gangsal Wirajati ini sampai membuat Kapolda DIY memberi ganjaran dengan penghargaan. Yuk, kita tanyakan langsung kepada beliau yang saat ini sudah hadir bersama dengan kita. Selamat pagi Pak Gangsal. Saya manggilnya Pak Gangsal. Siap, boleh Pak Gangsal. Pak Lima juga boleh. Oh Pak, oh ya Gangsal itu 5 kalau bahasa Indonesianya. Siap. Atau memang anak 5 dari 5 bersaudara? Iya, saya 5 bersaudara lagi semua, saya anak terakhir. Oh, pantas dikasih Iya. Gangsal. Oh, Betul. ya. Unik namanya ya Gangsal. Siap. Oke, Pak Gangsal, sebelum kita mulai Siap. ngobrol-ngobrolnya, mungkin bisa perkenalan dulu, maskernya bisa dilepas. Baik. Siapa tahu teman-teman di luar sana ketemu gitu kan, bisa menyapa. Baik, silakan dipakai lagi Pak Gangsal maskernya. Pak Gangsal, saya mau tanya nih, sudah berapa lama sih jadi Babin Kamtipmas di Desa Terong ya? Saya bertugas di Desa Terong selaku Babin Kamtipmas sudah 10 tahunan, Bu. 10 10 tahun. tahunan. Sebelumnya saya bertugas di Polda, di Perintis, terus di Bantul, di Intel, di Serse pernah, dan ini penugasan saya di Babin Kamtipmas yang paling lama. Perintis? Ya, Perintis Polda. Kemudian Di Intel. Intel. Ya, terus di Reserse pernah. di Reskrim dan terakhir di Babin. Oke. Siap. Beda-beda. Beda-beda. Tetapi 3 yang pertama itu Siap. kan betul-betul menjalankan tugas pokok polisi, hadir sebagai penjaga keamanan. Siap. Sementara Siap. sebagai Babin Kamtipmas ini kan beda nih. Siap. Butuh penyesuaian kah? Kalau iya berapa lama? Iya, di awal saja penyesuaian karena kami benar-benar terjun ke masyarakat, Bu. Sebenarnya hampir-hampir sama saja, Bu, ya. Cuma Babin Kamtipmas itu lebih cenderung pada pencegahan, terus kalau di Serse pengungkapan mungkin ya, Bu, ya, pengungkapan setelah terjadi. Jadi kalau kami di Babin Kamtipmas melihat persoalan yang ada di masyarakat, bagaimana meminimalisir atau meniadakan gangguan keamanan di masyarakat. Oke. Siap. Butuh waktu berapa lama sih Pak menyesuaikan dirinya? Cepat ya, Bu, ya? Cepat, karena memang saya dasarnya seneng nongkrong di luar, saya dasarnya seneng main di lapangan, ketemu warga, malah saya senang, jadi cepat saya untuk Oke, jadi nggak ada kesulitan ya dari polisi yang ya Siap. kita tahu polisi itu seperti apa, artinya Siap. orang tahu polisi itu ya ada untuk melindungi masyarakat. Siap. Ada kejadian, ada polisi seperti Siap. itu. Oke, nah ini kan Pak Gangsal punya ide, saya mengatakan inovasi ya, untuk menyekolahkan anak-anak putus sekolah. Nah, Siap. apa sih dasar pemikiran Pak Gangsal pertama sampai tercetus inovasi seperti itu? Dasar utama dari apa yang saya lihat di lapangan itu adalah kasih, Bu. Karena saya melihat kasih itu ada segala. Kalau kita sudut pandang kita dengan kasih, kita akan memandang manusia, kita memandang orang itu dengan cara yang positif pasti. Nah, dari situ saya mulai
melihat bahwa kasih itu sejalan dengan tugas polisi, melindungi, melayani, mengayomi dan penegakan hukum. Jadi saya melihat seperti itu. Dalam melihat satu perspektif masalah, saya melihat seseorang, saya lihat manusia, ya saya kembalikan lagi bahwa kasih itu yang utama seperti itu. Nah, dari dasar pemikiran tentang kasih ini, Siap. yang akhirnya Pak Gangsal buahkan pemikiran ini, buahkan dikristalkan, dihidupkan dalam sebuah tindakan yang Siap. menyekolahkan anak-anak putus sekolah. Memang Siap. banyakkah anak-anak putus sekolah di tempat Pak Gangsal sebagai Babin sekarang? Cukup banyak, Bu, cukup banyak. Jadi di tempat saya bertugas itu ada beberapa yang putus sekolah disebabkan saya melihat faktornya itu ada karena memang kurang mampu, ada yang memang anak tersebut bisa dikategorikan mungkin nakal. Nah, nakal itu saya melihat bisa karena keluarga, bisa karena pergaulan. Dan setelah saya melihat itu, wah ini perlu ini pendekatan secara khusus. Jadi saya melihat setelah saya memetakan bahwa personal atau individu tersebut kenapa dia berhenti sekolah, saya melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Jadi setelah kami melihat bahwa anak itu nakal, berhenti sekolah karena nakal, nah nakalnya itu karena mungkin karena pergaulan, itu saya lebih pada personalnya itu, Bu. Saya mulai pendekatan, saya cari tahu di mana dia nongkrong, dia bergaul. Saya mulai ajak, ayo kita makan bakso sama-sama, ayo kita makan mie ayam. Nah, saya ajak ngobrol, saya tidak langsung, oh kamu harus sekolah, kamu harus begini-begini. Itu dia akan, orang tersebut akan resisten, akan berkade bahwa wah enggak mau. Tapi kalau kita menjadi temannya dia, kita menjadi sahabatnya dia, lambat laun apa yang kita usulkan, apa yang kita harapkan dari dia akan terbawa dengan sendirinya. Jadi saya memberi pemikiran, loh kalau kamu hanya berhenti SMP, kamu hanya berhenti SD aja, hanya berhenti sampai di SD, mau jadi apa? Sedangkan orang itu yang pendidikan tinggi aja juga ndak pasti bisa berhasil, apalagi yang seperti itu. Jadi saya membuka pencerahan, membuka pemikiran, dan siswa-siswa itu yang tadi putus sekolah mulai curhat secara pribadi. Kenapa dia bisa lari ke jalanan, dan banyak rata-rata yang karena kurang perhatian di rumah tangga. Dari orang tuanya kurang perhatian atau mungkin pendidikan terlalu keras. Jadi sedikit memberi solusi terhadap mereka yang membutuhkan. Oke, nah sebagai informasi buat teman-teman, Pak Gangsal ini tuh viral loh di media sosial, IG ya? FB saya, Bu. FB. FB terus? Ya. Saya di FB ada, di YouTube ada, di IG. Tapi yang paling aktif saya di FB, Bu. Di FB ya, Ya. tapi di IG kayaknya juga ada ya. Ada. Tapi nggak nggak sesering di FB sama di YouTube ya. Iya. Oke, nah viralnya Pak Gangsal di media sosial ini cukup membantu nggak sih Pak dalam pelaksanaan tugas Bapak sebagai Pak Babin Kamtibmas? Sangat membantu, sangat membantu. Jadi saya melihat sisi positifnya dari media sosial itu sangat berperan. Contohnya, walaupun saya bertugas yang notabene adalah di gunung terpencil, tapi begitu saya aktif di media sosial, warga masyarakat banyak yang melakukan pengaduan, Bu. Pengaduan entah itu tindak kriminal ataupun permasalahan rumah tangga ataupun kecelakaan lalu lintas. Jadi saya hanya sebagai penyambung. Misalnya ada kejadian di Kulon Progo, kecelakaan waktu itu sudah beberapa waktu yang lalu. Orang tersebut terkapar, nah tapi ada yang melihat itu kenal dengan saya di medsos. Dia jadi inbox saya, terus saya, oh ya itu di wilayah mana? Saya tanyakan pada teman saya yang wilayah situ, nanti saya ngasih nomor teleponnya, saya kasih tahu kejadian ini, dan langsung ditangani. Oh jadi banyak sekali. Segitu efektifnya peran efektif media sosial sekali. dalam membantu tugas Pak Gangsal. Sering juga orang hilang, Bu. Sering orang hilang dari luar daerah, dari luar DIY juga pernah sering. Jadi ada postingan terus ngetek nama saya, inbox saya, karena informasi ada di Jogja. Karena kita banyak grup juga di grup WA, tinggal saya share aja grup WA yang intern Polri dan grup WA komunitas-komunitas. Nah itu sangat membantu. Oh iya ternyata alamatnya, oh aku kenal sama si A, si B, udah dijemput seperti itu, gitu. Ya, Oke, nah Pak Gangsal,
sedikit menggelitik saya seperti ini. Siap. Perhatian Pak Gangsal yang begitu besar kepada adik-adik putus sekolah di wilayah Desa Terong. Siap. Ini Pak Gangsal tuh asli situ. Enggak, saya asli Jakarta, Bu. Saya asli Jakarta, tapi bapak ibu saya Jawa. Kebetulan bapak saya itu tugas di Jakarta, lahirlah saya. Itu bapak saya tugas di luar Jawa, lahirlah putra-putra beliau yang lain gitu. Jadi aslinya Saya lahir besar di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Saya besar lahir di Jakarta. di Jogjanya dari Tahun 2000. Saya dari tahun 2000 masuk 2000. Jogja. Nah, saya merasa betah di Jogja, makanya enggak minta pindah sana. Belum minta pindah. Ya. dan berkarya di Iya, Jogja iya. dengan semangat 45 begitu Siap. ya. Oke, Pak Gangsal. Tadi Pak Siap. Gangsal sudah cerita ya bagaimana pendekatan Pak Gangsal ke adik-adik yang Siap. putus sekolah. Siap. Nah, kalau respon masyarakat yang lain dan termasuk pihak desa terhadap ide atau gagasan Pak Gangsal ini bagaimana? Responnya sangat positif, Bu, sangat mendukung, mulai dari warga masyarakat, Pamong, Pak Lurah, mitra kerja kami, Pak Babinsa, itu sangat mendukung karena program inovasi ini bukan baru yang pertama kali. Sebelumnya kami juga ada program peduli disabilitas, pembangunan masjid dan TPA, terus berbagi kasih dan lain sebagainya, dan program tersebut masih berjalan dan ketambahan program ini. Sangat antusias, mereka siap mendukung dengan berbagai upaya, dengan berbagai support yang diberikan dari desa. Seperti Jadi itu, Bu. ada Siap. dukungan penuh dari Siap. segala lini Siap, betul, untuk Bu. gagasan ini Siap, begitu ya. betul, Nah, siap. apa sih yang Pak Gangsal utarakan kepada para pihak-pihak ini sampai akhirnya mereka oke, saya dukung nih ide ini begitu? Ya, jadi saya berbicara dari hati ke hati, saya menyampaikan gagasan, visi misi ini bahwa adalah pendidikan yang utama. Karena seseorang itu kalau pendidikannya tercukupi, entah itu pendidikan sekolah, pendidikan agama, itu bisa membentuk karakter ataupun jati diri. Sehingga dengan terbentuknya karakter ataupun jati diri tersebut, perilaku seseorang menjadi lebih baik. Karena kalau pemikirannya, pola pikirnya itu sudah lebih maju, sudah lebih terbuka, maka untuk peluang dia melakukan tindakan kriminal ataupun tindakan kejahatan itu lebih sedikit. Dan kalau misalnya dia bisa melanjutkan untuk pendidikan yang lebih tinggi, maka peluang kerja lebih banyak, peluang kerja lebih besar, sehingga kalau ada kesibukan yang lebih banyak dalam hal yang positif, maka untuk yang negatif jauh lebih berkurang. Seperti itu, Bu. Nah, kalau bicara tentang sekolah, Ya. itu kan selalu bicara juga tentang orang tua. Siap. Nah, pendekatan apa yang Pak Gangsal lakukan pada orang tua? Meyakinkan mereka seperti apa? Ya, saya bilang kepada orang tua bahwa anak ini adalah titipan Tuhan, bahwa selaku orang tua juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya dalam hal memberi makan, mencukupi kebutuhan fisik, tapi pendidikan juga itu sangat perlu. Karena kalau hanya kita sebagai orang tua hanya memenuhi keinginan anak tapi tidak memikirkan pendidikan, itu sama saja tidak memikirkan masa depan. Ya, kalau pendidikan itu cukupi, ya harapannya masa depannya jauh lebih baik dan bisa mengangkat harkat martabat dari keluarga itu tersebut. Iya. Ya. Nah, sempat ada penolakan nggak sih Pak Gangsal? Entah itu dari orang tua atau mungkin dari si anak sendiri atau dari pihak-pihak lain yang udah sih gini saja gitu. Ya. Pernahkah? Penolakan secara negatif mungkin tidak, tapi mungkin sanksi. Dalam arti sanksi, apa benar ini benar-benar gratis? Ya. Masa zaman sekarang bisa Ada yang benar-benar gratis, ya. ya? Apa ini hanya bagian dari promosi, nanti setelah masuk terus ada uang Ada ini uang uang ini, ini, ya, nah, kalau ya. ndak bayar ndak bisa melanjutkan. Tapi setelah ada bukti nyata bisa sampai lulus, bahkan yang dari SMP, SMA terus bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolah apa sarjana, itu ternyata mereka sendiri yang bercerita, wah ternyata benar yang dibawa Pak Gangsal itu gratis tes bahkan fasilitasnya dicukupi, dan mereka malah dari Desa Terong maupun dari wilayah lain itu
mencari saya, gimana caranya bisa sekolah. Dan setiap tahunnya dari kampus-kampus, dari sekolah PGRI Pelayan yang dipimpin oleh Pak Arif itu memberi kuota. Gimana Pak Gangsal, ada ndak? Ini kami beri kuota khusus buat Pak Gangsal. Jadi warga, masyarakat, orang tua itu setelah mereka mendengar kesaksian yang nyata, mereka malah semangat seperti itu. Nah, Ya. dari beberapa orang atau dari banyak orang yang sudah Pak Gangsal bantu untuk Ya. masuk sekolah ini, ada nggak sih yang akhirnya sudah dibantu nih, tapi ternyata sampai di tengah mereka apa semacam nggak semangat, terus akhirnya Pak saya milih kayak kemarin aja deh gitu. Gitu. Ya ada karena berjalannya waktu itu ada yang merasa bosan, ada yang merasa saya lebih baik kerja bisa dapat uang. Iya, Tapi itu kita pendekatan lagi Bu, kita beri penjelasan. Nah kalau kamu misalnya pendidikan lebih tinggi, dapat uangnya bisa lebih besar. Betul. Karena nanti dalam pekerjaan bisa dapat yang lebih baik, dapat yang lebih bagus. Nanggung, saya beri penjelasan seperti itu karena berjalannya waktu itu sangat cepat. Kalau nanti kamu 3 tahun lagi ketemu saya, kamu masih gini-gini aja. Tapi kalau kamu sekolah, kamu minimal udah punya ijazah SMA. Syukur-syukur bisa melanjutkan ke tingkat jenjang kuliah. Betul. Ya lama-lama mereka, oh iyalah. Tapi masih bisa diterima nggak? Karena mereka sudah berhenti misalnya 1 minggu, terus nggak ya berangkat sekolah, iya gitu, seperti ya. itu. Akhirnya ya masuk sekolah lagi. Jadi ketika anak-anak ini sudah Pak Gangsal jembatani untuk masuk sekolah, Siap. itu tetap Pak Gangsal pantau. Ya, tetap kami pantau, kami tanya ke gurunya, kami tanya kepala sekolahnya, kami tanya ke dosennya bagaimana ini. Karena sebelum saya membawa atau mereferensikan untuk sekolah itu, saya bilang sama anaknya, saya bilang sama orang tuanya, harus sungguh-sungguh sekolah. Karena banyak yang mau masuk nggak bisa. Ya. Gitu. Karena ini kesempatan yang sangat besar, gratis kapan lagi. Jadi tetap dipantau sampai dia lulus seperti itu. Oke. Nah, Ya. Pak Gangsal, sejauh ini sudah ada berapa orang yang ikut dalam program Pak Gangsal? Kemudian sudah sampai mana sih pendidikannya sekarang? Selama kurang lebih hampir 4 tahun, 3 tahun ini sudah sekitar 20 orang. 20 yang orang. tahun ini 5 orang masuk di jenjang sarjana. Ya, itu saya damping langsung, ketemu dengan rektornya, ketemu dengan dosen-dosennya. Itu mereka melanjutkan untuk ke jenjang sarjana. S1. Untuk pilihan, kalau sekolah itu kan tadi bekerja sama dengan Ya, saya bekerja sama dengan Upaweda, dengan Widya Mataram, terus dengan STTKD, banyak jurusan ya Bu. Nah, pemilihan jurusan untuk ketika kuliah ini itu sesuai dengan anaknya atau karena bekerja sama dengan yang tadi sudah Pak Gangsal Siap. sebutkan kemudian dimasukkan ke situ, atau Pak saya tuh pingin ke sini loh. Jadi biasanya anak kan punya bakat ataupun minat tertentu ya Bu ya. Misalnya dia memang pengennya ke ekonomi. Nah kalau kayak ekonomi ya ke Upaweda, ada manajemen, ada akuntansi, informatika, kesehatan segala macam itu. Jadi tergantung dari minat ataupun dari bakat minat. dari. Kalau misalnya dari minat itu ternyata tempat kuliah atau kampus yang dituju belum ada kerjasama. Pernah seperti itu? Ada kejadian seperti itu? Selama ini selalu yang ada. Oh. Selalu yang ada. Jadi belum pernah saya menemukan bahwa yang mau melanjutkan ke tingkat sarjana itu jurusan yang tidak ada. Oke, Belum pernah. ya. Ya, syukur puji Tuhannya bahwa selalu bisa klik, klik apa yang diinginkan dan terakomodasi. Oke. Nah, tadi sempat menyebutkan kerjasama dengan berbagai pihak, Siap. baik dari tingkat SMA sampai SMP, ya. SMA, Pondok sampai pesantren perguruan juga, ya. tinggi ya. Nah, itu adakah perjanjian tertulis atau hanya Pak Gangsal ke sana kemudian mengemukakan ini Pak saya punya program seperti ini, atau seperti apa Pak Gangsal? Bisa diceritakan? Ya, awalnya saya berpikir bahwa kita nggak bisa hidup sendiri Bu. Jadi saya bisa melakukan ini semua karena kerjasama. Semua karena
simbiosis mutualisme. Jadi hanya dari sekedar ngobrol-ngobrol, kami datang, kami sowan, ternyata ada persamaan visi bahwa kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, setelah itu ditindaklanjuti dengan hal yang nyata. Oh, memang benar ada siswa yang putus sekolah. Oh, memang benar ini siswa ini cerdas, pintar, tapi karena berbagai hal dia berhenti sekolah, dia berhenti untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Nah, akhirnya dibuatkan MOU bahwa ada kerjasama antara dari pihak Pak Babin, dari pihak PGRI, dan dari pihak kampus Upaweda. Oke, ya. Ya. Sebagai informasi untuk teman-teman, Pak Gangsal ini di tahun 2016 dan 2017 dapat penghargaan Babin Kamtipmas Teladan. Yuk kita tanya perasaan beliau, kemudian pengalaman-pengalaman apa sih yang berkesan selama Pak Gangsal menjadi Babin Kamtipmas dan memperoleh banyak penghargaan ini. Betul Pak Gangsal, Ya. dapat penghargaan? Siap, betul sekali. Jadi kalau ditanya perasaan, saya senang, Bu. Saya senang, saya bangga. Tapi saya menganggap bahwa itu hanya faktor penyemangat saya, penyambuk diri saya, dan saya menganggap hanya bonus. Karena saya melakukan tugas ini sudah menjadi kewajiban buat kita semua untuk saling menolong, membantu sesama. Dan saya berterima kasih sekali kepada para pimpinan, mulai dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, sangat mendukung kegiatan kami di lapangan, sehingga anak buah jadi lebih semangat. Lebih semangat lagi, Iya, ada perhatian dari pimpinan. Betul sekali. Betul. Ya. Nah, Pak Gangsal, dalam proses Pak Gangsal menjalankan tugas sebagai Babin Kamtipmas, ada nggak sih masa-masa Pak Gangsal itu kayak kalau anak sekarang bilang down, Ya. capek nih gue gitu, atau ya udah sih capek gitu. Nah, pernah nggak seperti itu? Kalau secara fisik ataupun hati pasti pernah ya Bu ya, karena kita kan manusia, Ya. pasti pernah. Tapi saya berpikir lagi bahwa ini kesempatan untuk melayani sesama, karena kapan lagi, Ya. mumpung kita masih kuat, masih kita diberi sehat, ya bagi saya kalau saya pada mengalami masa down seperti itu, saya lemes ya, dalam arti saya lemes seperti itu, saya melihat lagi bahwa banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang merindukan kehadiran dari polisi ini, yang kebetulan saya adalah Babin Kamtipmas, seperti itu. Jadi kesannya saya itu ya seneng, karena kalau kita melakukan apa-apa kalau udah seneng ya hobi gitu lah. Betul, Ya. betul. Gitu. Pekerjaan sebagai hobi itu memang Iya. berbeda ya. Oke, nah sekarang saya ingin Pak Iya. Gangsal memberikan pesan-pesan untuk teman-teman Babin Kamtipmas yang lain. Apa sih yang ingin disampaikan? Monggo silahkan. Ya, mohon izin teman-teman, senior, komandan semua memberi motivasi ataupun semangat ataupun sekedar berbagi pengalaman bahwa tugas Babin Kamtipmas adalah tugas yang sangat mulia. Hidup adalah kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin, lakukan yang terbaik bagi masyarakat. Lakukan yang terbaik bagi masyarakat, lakukan apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, maka itu akan menjadi dampak yang baik dan positif bagi masyarakat. Kesempatan yang baik gunakan, tetap semangat. Oke, nah kalau itu tadi untuk sesama Babin. Nah, Siap. kalau sekarang pesan untuk masyarakat supaya masyarakat itu tidak ragu-ragu lagi untuk menjalin hubungan dengan polisi, tidak memandang lagi polisi sebagai kita pihak yang berseberangan dengan masyarakat. Nah, silakan pesan-pesan pada masyarakat. Ya, kepada masyarakat semua, pandanglah polisi sebagai kawan, sebagai mitra, sebagai sahabat. Karena polisi itu juga manusia. Tugas kami adalah untuk melayani Bapak Ibu semua. Jangan ragu, Bapak Ibu semua ini adalah tuannya kami. Kami selaku pelayannya Bapak Ibu semua, mengingatkan ataupun memberi saran itu adalah tugas kami. Karena semuanya untuk terciptanya Kamtipmas. Jangan ragu-ragu hubungi polisi yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Oke, nah Pak Gangsal tadi kalau saya tidak salah dengar tadi menyebutkan Pak Arif. Iya, Pak Arif, betul. Pak Arif itu jadi beliau ini mitra kerja saya, sahabat saya yang mendukung dalam kegiatan inovasi Babin Kamtipmas Peduli Pendidikan.
Ya, beliau di kepala sekolah di SMA PGRI. Oke. Ya, Jadi sudah kenal lama dengan Pak Arif ini? sudah kerap, sudah Nah, kerap. siang ini juga kita akan hadirkan Pak Arif di sini. Kita akan ngobrol bersama dengan Pak Arif untuk menceritakan, untuk cari tahu seperti apa sih Pak Gangsal dulu dan sekarang. Simak pembicaraan kami setelah ini. Selamat siang Pak. Ini kebetulan untuk teman-teman, kebetulan di sini kita kedatangan tamu yang tahu persis seperti apa sih Pak Gangsal sebelum beliau menjadi Pak Gangsal yang sekarang kita kenal. Yuk ngobrol sebentar bersama beliau. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Nggih, dengan Pak Arif. Pak Arif. Nggih. Pak Arif sekarang bekerja di Saya di SMA PGRI Pelayan. SMA PGRI Pelayan Gunung sebagai Kidul, kepala sekolah. Oh, sebagai kepala sekolah. Nah, Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa dibuka maskernya. Jadi siapa tahu iya. ketemu di luar, kan gitu. Boleh, Ji? Iya. Ya. Ya. Baik, silakan dipakai lagi, Nggih. Bapak. Nggih. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kenal Pak Gangsal itu sudah berapa lama dan apa sih yang bisa Bapak ceritakan tentang Pak Gangsal ini? Baik, terima kasih Bu. Saya kenal Pak Gangsal itu sejak tahun 2016. Dulu sebelum saya jadi kepala sekolah, saya pernah membantu desa sebagai tim pelaksana kegiatan. Itu karena saya banyak kecimpung di desa, beliau tugasnya di Desa Terong, kemudian saya banyak kenal beliau. Saya sebenarnya dulu juga mengaguminya karena banyak kiprah di medsos itu ya, saya kenal itu. Kemudian saya banyak ngobrol dekat dengan beliau, sangat enak beliau itu untuk diajak ngobrol gitu. Kemudian saya di tahun 2018 diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah itu ya. Kebetulan waktu itu tidak sengaja juga ketemu dengan Pak Gangsal karena saya juga sudah di desa waktu itu. Itu Pak Gangsal bercerita tentang ada permasalahan beberapa anak yang dia tidak bisa bersekolah karena berkenaan dengan biaya. Kemudian saya sampaikan, saya punya program Pak Gangsal gitu, nanti saya akan tampung anak-anak yang Putus sekolah, ya. tidak punya biaya, nanti akan kita bebaskan sampai lulus. Bahkan kita berikan fasilitas seragam gitu ya, seragam alat tulisnya kita berikan fasilitas itu gitu. Kemudian alhamdulillah gitu, beliau sangat tertarik sekali dengan program kami. Kemudian beliau menitipkan siswanya dari satu siswa dulu awalnya. Kemudian dengan perjalanannya itu, dengan perjalanan waktunya ternyata banyak siswa juga, banyak anak-anak yang ikut program tersebut. Ya, ikut program tersebut. Bahkan ini yang saya ada satu siswa ini dari Jejeran, dia hanya tahu postingannya Pak Gangsal, datang ke sekolah kami menitipkan anak dengan menyampaikan bahwa saya tahu ini dari informasi dari Pak Gangsal ini dan juga sama kami programkan sampai lulus, kita berikan seragam sampai lulus, kita tidak minta biaya pendidikan itu. Kemudian ini alhamdulillah juga Ibu, saya juga dari yang disampaikan Pak Gangsal itu ketika sudah menitipkan anak kepada kami, ini beliau tidak ditinggalkan begitu saja gitu ya, diopeni, dilihat, dipantau juga, sering ke sekolah kami untuk melihat perkembangan anak bagaimana. Kemudian dia memberikan bantuan juga, tidak hanya ke pemantauan saja, tapi memberikan bantuan seperti tas gitu ya, sepatu juga itu sudah diberikan, kesampaikan ke anaknya. Jadi anak itu tidak hanya dititipkan kemudian ditinggal begitu saja, tetapi masih ada kelanjutan sampai lulus. Dan ini yang juga sangat kami apresiasi itu, anak yang dititipkan dan sudah lulus itu ternyata masih diperhatikan lagi ke pendidikan selanjutnya. Jadi kami dari sekolah ini dipertemukan dengan STII Pawida yang ada di Yogyakarta, itu berkenaan dengan program bebas biaya pendidikan kuliah.
alhamdulillah anak-anak yang didiamkan yang sudah lulus tadi itu masuk gitu. Sekarang sudah mulai kuliah yang ini. Jadi tahun ini sudah mulai anaknya 4 siswa itu yang dititipkan itu sudah mulai kuliah yang tahun ini, alhamdulillah, dan mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu, alhamdulillah sudah jalan. Seperti itu, Bu. Itu awal kenal sampai sekarang begitu. Sekarang, nah, ya. Dari banyak yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira yang Bapak tahu ini apa ya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat? Saya melihat dari anak-anak yang, terutama anak-anak yang punya sebenarnya keinginan sekolah, keinginan pendidikannya, melanjutkan pendidikan itu sangat intinya tidak punya harapan untuk melanjutkan pendidikan, akhirnya bisa mengenyam itu. Jadi sangat bermanfaat sekali programnya, karena anak-anak yang tadi yang putus sekolah akhirnya bisa sekolah, itu terutama berkenaan dengan kegiatan pendidikan untuk masyarakatnya bisa terangkat itulah. Kalau secara pribadi Pak, respon Bapak setelah mengetahui bahwa ada ide Pak Gangsal yang seperti itu, kemudian inovasi-inovasi seperti itu, secara pribadi respon Bapak waktu itu seperti apa? Ini kok ada polisi, kan kita tahu nih polisi yang ditangkap masyarakat itu kan agak berbeda dengan yang Bapak ceritakan Pak Gangsal sebagai polisi begitu. Dari awal memang kami beranggapan kalau polisi itu kan hanya tugasnya untuk mengamankan, mengamankan, bagaimana menciptakan situasi aman di masyarakat. Tetapi setelah kok ada program seperti ini, berarti saya merasa ini ada kedekatan gitu ya. Tadinya mungkin kami merasa kalau ada polisi itu sudah was-was gitu kan. Apalagi kalau masuk sekolah itu kan sudah ada apa nih? Ya anak-anak itu kan kalau masuk dulu ketika Pak Gangsal itu masuk ke sekolah itu anak-anak sudah ada apa itu? Apa sekolah kami ada kasus misalnya seperti itu. Tetapi pada akhirnya itu akan mendekatkan ini siswa itu, ada rasa kedekatan anak kepada polisi yang tadinya ketika ketemu polisi ada rasa takut, itu sudah mulai pudar dengan adanya hadirnya Pak Gangsal ke sekolah kami, karena kan beliau itu kan jadi sering ke sekolah kami. Ya kalau dulu kan ketika ada polisi kan image anak-anak itu melihat polisi itu mesti sekolah ada kasus, ada masalah siswa, ada apa itu. Tapi ketika Pak Gangsal datang ke sekolah kami itu jadi image anak-anak ke polisi itu jadi berubah. Itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk pendidikan untuk kami, anak-anak kami gitu. Oke. Nah, tadi sudah cerita tentang respon Bapak, kemudian sudah cerita tentang awal perkenalan sampai sejauh ini dengan Pak Gangsal. Nah, kira-kira Bapak ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana, warga masyarakat di luar sana yang merasa sudah pernah menerima manfaat dari kegiatan ini? Pesan saya adalah yang pertama, jangan memandang bahwasanya polisi itu hanya sebagai petugas keamanan gitu ya. Polisi hanya sebagai petugas penangkap orang-orang jahat gitu. Tetapi polisi adalah mitra bagi masyarakat, sehingga apapun permasalahannya, mungkin seperti tadi ya pendidikan, siapa tahu nanti ada permasalahan secara ekonomi dalam masyarakat, itu sebagai apa ya, polisi itu sebagai jalan untuk mencari jalan keluar, sehingga yang terjadi adalah ketika permasalahan ekonomi akhirnya tidak melakukan kejahatan, kemudian permasalahan lain itu tidak menempuh jalur-jalur yang tidak benar. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi lebih memposisikan polisi itu sebagai mitra untuk masyarakat gitu. Membuka jalur dialogis dengan polisi. Jadi bukan berarti ketika lihat polisi, aduh polisi nih gitu. Tapi yuk kita sama-sama bisa berdialog, kita sama-sama bisa mencari jalan keluar di situ. Nah, oke Pak, kalau saya boleh tanya nih, atau mungkin bisa jenengan sampaikan, ada pesan-pesan untuk Pak Gangsal. Pesan saya untuk Pak Gangsal, pokoknya maju terus. Pokoknya semangat, maju terus. Panjenengan adalah menurut saya polisi yang luar biasa, dan harus tetap dijaga kedekatannya, dan saya rasa lebih ditingkatkan lagi mungkin
apa ya istilahnya inovasi-inovasi. Kalau dengan kami itu kan ke pendidikan, siapa tahu nanti inovasi jalan yang lain ya. ke sektor ekonomi, ke sektor apa untuk ke masyarakat itu. Mungkin itu. Oke, nggih. Terima kasih banyak Bapak untuk obrolannya di siang hari ini. Untuk teman-teman di luar sana, semoga pembicaraan kami, obrolan kami pada siang hari ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi informasi yang berharga untuk Anda semua. Terima kasih, selamat siang dan salam presisi.